Objek vital nasional adalah aset, lokasi, atau fasilitas yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan hidup bangsa, pemerintahan, dan perekonomian negara. Sehingga apabila terganggu atau diserang, dapat menimbulkan dampak besar terhadap keamanan nasional dan stabilitas negara pastinya. Fitness juga meliputi sektor-sektor penting seperti energi, komunikasi, transportasi, dan lembaga negara yang berfungsi menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional. Beberapa resiko kejahatan yang mungkin terjadi di istana negara, yang pertama adalah ancaman terorisme dan penyerangan fisik. Istana negara sebagai simbol kekuasaan menjadi target potensial bagi aksi terorisme, baik berupa penyerangan bersenjata, ledakan bom, maupun percobaan penyusupan yang membahayakan kepala negara dan stabilitas nasional. Yang kedua adalah penyusupan oleh pihak tidak berwenang, upaya individu atau kelompok mencoba masuk ke dalam area istana tanpa izin, baik untuk tujuan spionase, aksi demonstratif, maupun ancaman langsung terhadap pejabat negara. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang berpotensi ricuh. Meskipun penyampaian aspirasi dijamin, demonstrasi besar-besaran di sekitar istana berpotensi berubah menjadi kerusuhan yang mengancam keamanan fisik objek dan personil. Assalamualaikum guys. Kita udah ada di mana, Mit? Kita udah sampai Istana Bogor, cuman sekarang kita lagi diparkir di Perpus Bogor. Bogor. Iya, Perpus Kota Bogor. Ini di depan kita sebelah sana, itu udah langsung ada Istana Kepresiden Bogor. Kita langsung survei tempatnya. Ayo sembari jalan, coy. Ayo. Teori yang kita gunakan yaitu adalah teori sosial crime preventif, yang merupakan pendekatan dalam kriminologi yang menekankan pada pencegahan kejahatan melalui intervensi terhadap faktor-faktor sosial yang menjadi akar penyebab munculnya perilaku kriminal. Teori ini berfokus pada upaya menciptakan kondisi sosial yang sehat dan stabil agar individu tidak terdorong untuk melakukan kejahatan. Oke guys, nah jadi kita tadi habis langsung survei melihat ke Istana Negara Bogor. Ya ada beberapa poin yang kita dapat sih. Pertama mungkin dari ini ya, tip-tip patrolinya juga adalah sebagai bentuk penunjang keamanan, dan juga ada beberapa CCTV yang dipasang dari jarak setiap radiusnya mungkin sekitar 20 meter. Itu bakal ada terpasang CCTV banyak, itu sebagai penunjang keamanan juga. Dan juga setiap gerbang juga ada tip-tip pas pampresnya, dan juga ada barikade untuk di setiap gerbangnya, itu sebagai bentuk pengaman. Menurut kita sih juga oke lah. Dan juga yang terakhir ada beberapa tim maintenance ataupun tim mengelolanya yang mengurus lingkungan sekitar di Istana Negara Bogor ya. Gitu guys. Mungkin sekian aja sih dari saya. Lanjut aja ke tim wawancara. Oke, lanjut. Adapun untuk beberapa tugas yang kita jalankan kurang lebih itu sepanjang tahun itu ada turun naik dinas. Khususnya kalau kita sebagai Pas Pampres kita dari pendukung Jonwal Protnek itu sebagai watis, itu pengawalan istana, khususnya untuk mengamankan instalasi tiap-tiap pos yang ada di istana. Itu kita tugasnya. Terus untuk walis itu sendiri, ketika objek masuk ataupun keluar, kita sebagai walis regu jajar itu menyiapkan regu jajar kurang lebih 10 orang, termasuk juga ada nanti lalin juga yang menyalurkan, itu ada 3 orang. Itu untuk pengamanan sepanjang VVIP masuk ke dalam istana negara itu sendiri ya. Itu dari Jonwal. Misalnya kayak ada sabotase ya, bisa ditemuin itu kayak kayak bom gitu. Tapi itu waktu itu kejadiannya di Nusantara 8 ataupun di Istana Bogor. Hal yang pertama, kita sebagai pengamanan VVIP khususnya di instalasi itu kita langsung melaporkan itu ada tim deteksi untuk memeriksa apakah barang ini terdeteksi membahayakan ataupun untuk instalasi yang ada di Nusantara 8. Nah, pada saat itu kejadiannya untungnya tidak ada objek dan juga
barang itu langsung bisa kita amankan. Itu salah satu ancamannya. Jadi di Pas Pampres juga ini kita punya namanya bidang detasemen intelijen. Nah, dia punya kantornya sendiri. Sama halnya tugasnya intelijen ini juga terkait dengan masalah informasi-informasi yang menurut saya sangat rahasia. Nah, jadi sudah pasti ada tim di Pas Pampres terkait masalah cyber security. Itu ada di detasemen intelijen. Untuk orang-orangnya bertugas apa sih? Ya sudah pasti tugasnya dia mencari informasi sedetail mungkin terkait masalah kegiatan-kegiatan presiden mau kemana. Jadi sebelum presiden mau ke satu titik, jadi tim cyber kita sudah mendahului, sudah advance di wilayah tersebut. Jadi ring luarnya istana N8 itu dijaga oleh orang wilayah, perbantuan dari batalion-batalion Bogor, perbantuan dari polisi di Bogor, sepertinya Polsek Bogor itu kan, Polres Bogor kota sama Denpom Bogor, sudah pasti dibantu orang wilayah. Itu ring, ibarat kita katakan ring 3-nya lah. Ring 2-nya itu adalah instalasi yang berada di dalam pagar Korup Yanual Proteng Pas Pampres. Nah, dia menjaga pintu instalasi negara itu di pintu utama. Kemudian ada pos-pos yang sudah ditempatkan untuk Korup Yanual Proteng. Dilanjut lagi nanti misalkan di utara ada juga dijaga sama Korup Deteksi. Nah, lanjut lagi di selatan ada juga dijaga oleh Korup Deteksi juga dengan beda pos. Jadi di lingkaran N8 ini sudah ditaruh di pos-pos. Nah, ini ring 2-nya. Ring 1-nya, nah, biasanya ini di kediaman objek kan, di dalam rumah. Kan kita tahu kan dulu Jokowi itu kan tinggal di N8 kan dulu, Bapak Presiden Jokowi kan dulu tinggal di N8. Itu kan ada rumahnya pribadinya dia di sana. Ibarat rumah kedinasan lah bahasanya, rumah kedinasan. Sudah pasti di dalam rumah kedinasan juga ditaruh pengamanan. Jadi pengamanannya itu biasanya itu dijaga oleh para pampri-pamprinya Pak Presiden Jokowi itu. Dan itu jaganya 24 jam, non-stop. Oke, sekira mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kami ya. Jadi kami terima kasih banyak Pak telah waktu Bapak kami dipergunakan untuk kami bertanya-tanya tentang apa tuh kayak masalah fitness gitu di mana tuh di istana. Cuman kalau misalnya sama nggak Pak pengamanan yang di Bogor sama yang di istana sih Pak? Ya kurang lebih hampir sama sih. Soalnya ini kan udah tingkat pusat jadi kan tamu yang setingkat negara kan perginya kan ke sini juga Pak kalau misalnya. Sama ya? Sama pengamanannya. Ada lagi nih sampai aja mungkin oh gitu aja nih Udah. mungkin segini aja mungkin apa tuh kita tanya kepada bapak Pas Pampres gitu yang mempunyai ilmu tentang pengamanan objek vital di Istana Bogor. Jadi terima kasih banyak ya Bapak untuk kita nanya-nanyakan tentang pengamanan di Istana Bogor. Jadi mungkin ini saja mungkin yang bisa kami tanya kepada ini. Kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya Pak kalau misalnya menyampaikan kita kurang jelas atau kurang apa gitu kan. Sebelum ditutup mungkin kita berdua perkenalkan diri dulu, nama saya Ayu Sabali. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.